menjelaskan akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang mana secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini bukan merupakan bagian dari pemerintah ataupun negara. Oleh karena itu, organisasi ini juga disebut dengan organisasi non-pemerintah. Sesuai dengan namanya, organisasi non-pemerintah ini bersifat mandiri, yaitu tidak memiliki hubungan secara langsung, secara struktur, dan secara koordinir dengan pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki satu visi dan misi dalam perbedaan yang ada, yang untuk mencapai satu tujuan dengan berorientasikan dengan masyarakat secara umum dan tidak mencari keuntungan atau nirlaba tertentu dalam kegiatannya. Lembaga swadaya masyarakat ini tentunya memiliki persamaan dengan organisasi sektor publik lainnya, seperti halnya dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga tersebut dan masyarakat sebagai sasarannya. Yang kedua yaitu sifat dan karakteristik akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Akuntansi merupakan sebuah kegiatan yang akan mencapai sebuah hasil pada tingkat tertentu yang akan bermanfaat bagi lembaga swadaya masyarakat ini. Dalam lembaga sektor publik lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain-lainnya, sedikit ada perbedaan pada lembaga swadaya masyarakat. Perbedaan tersebut timbul akibat dari pengaruh lingkungan tempat lembaga swadaya masyarakat ini berada. Perbedaan sifat dan karakteristik lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi non-laba dengan organisasi yang beroriented profit lainnya dapat kita lihat dari tujuan organisasinya, pendanaan organisasinya, struktur organisasinya, pertanggungjawaban organisasinya, dan anggaran organisasinya. Sepertinya organisasi lainnya memiliki sebuah tujuan yang signifikan. Sama halnya dengan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang dibutuhkan maupun yang merupakan bagian dari kegiatan rutin lembaga swadaya masyarakat ini. Dan lembaga swadaya masyarakat ini tidak mengambil keuntungan apapun dari kegiatan yang dia lakukan. Dalam konteks pendanaan atau signifikannya, sumber dana dan pembiayaan lembaga swadaya masyarakat ini berasal dari lembaga donor dan sumbangan dari pihak-pihak tertentu. Dalam konteks pertanggungjawaban, tidak seperti halnya organisasi swasta yang mana organisasi swasta ini memberikan pertanggungjawabannya kepada pihak pemilik usaha dan krediturnya. Tapi lembaga swadaya masyarakat ini memberikan pertanggungjawabannya kepada pihak pendonor dana dan pihak-pihak yang memberikan sumbangan dana ke lembaga tersebut. Baik, selanjutnya itu dalam keorganisasian, lembaga swadaya masyarakat ini memiliki perbedaan dengan organisasi-organisasi publik lainnya. Hal ini dikarenakan dalam lembaga swadaya masyarakat ini tidak terdapatnya struktur formal, tetapi biasanya ada seseorang atau aktivis senior yang menjadi pemimpinnya. Biasanya pihak yang berpengaruh ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan lembaga swadaya masyarakat ini. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengakuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang di dalam ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.
Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan akuntansi LSM yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara tepat untuk menghasilkan sesuatu yang efisien. Menimbang segala kegiatan LSM yang bertujuan untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan publik. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. LSM tersebut tentunya memiliki tujuan sebagai pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat tanpa mengharapkan suatu keuntungan atau nirlaba tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa LSM memiliki tujuan keuangan secara kebetulan. Misalnya saja jika LSM tersebut tidak memiliki sumber dana yang jelas dan pasti, maka secara kebetulan LSM tersebut akan mencari donatur dan berupaya untuk mencari sumber dana lainnya. Seperti halnya dengan akuntansi organisasi lainnya, akuntansi LSM terkait dengan 3 hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas. Akuntabilitas LSM merupakan sarana informasi sebagai pengelolaan bagi lembaga pemberi dana maupun publik. Bagi LSM yang bersangkutan, informasi akuntansi akan digunakan dalam proses pengendalian, pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi dalam LSM adalah memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu kegiatan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Selanjutnya juga memberikan informasi yang memungkinkan pengelolaan organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya, mengelola secara tepat dan efektif program beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangannya. Di samping itu, melaporkan kepada publik atau lembaga pemberi dana hasil operasi organisasi. Saya Ulfa Martadila akan membacakan materi mengenai tujuan akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Tujuan akuntansi dalam swadaya masyarakat adalah untuk 1. Memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu kegiatan serta alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada suatu organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya mengelola secara tepat dan efektif. Lalu, sumber pendanaan lembaga swadaya masyarakat. Sumber pendanaannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lembaga donor internasional. Ketersediaan dana dari lembaga donor internasional kepada LSM mencapai puncaknya setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Dengan terbukanya ruang politik, dana dari donor internasional kepada LSM meningkat untuk memastikan bahwa Indonesia mampu mengkonsolidasikan transisi demokratis dan pulih dari krisis moneter. 2. Dana swadaya. Dana swadaya sebetulnya merupakan sumber dana utama bagi LSM, kota atau kabupaten. Bahkan hasil survei LSM menunjukkan bahwa sekitar setengah LSM, kota atau kabupaten, sebesar 46% menyatakan bahwa dana swadaya adalah sumber dana utama bagi lembaga mereka. Sedangkan hanya sebagian kecil LSM tingkat nasional dan provinsi menyatakan bahwa sumber utama mereka berasal dari swadaya. 3. Dana pemerintah. Dari semua kelompok yang disurvei saat proses desain NNC, dana pemerintah dianggap sumber dana untuk 3% lembaga. Meskipun sulit untuk menentukan jumlah sesungguhnya dana pemerintah yang diberikan ke LSM di Indonesia. Temuan dari riset kualitatif dari kuantitatif yang dilakukan saat proses desain NNC menunjukkan bahwa dana dari pemerintah hanya berkontribusi sebagian kecil pada LSM secara keseluruhan. 4. Potensi sumber dana pemerintah. Ada 4 potensi sumber dana pemerintah. Yang pertama, dana hibah, yaitu yang diakses dari APBD. 2. Dana sosial. Dapat diakses dengan mengumpulkan proposal ke pemerintah atau kabupaten atau APBD. 3. Dana belanja tidak terduga. Dapat diakses untuk kegiatan tak terduga seperti respon bencana alam atau bencana yang memakan banyak korban. Yang keempat, kegiatan swakelola, yaitu proyek yang dibiayai oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh LSM. 5. Faktor-faktor penentu dan tantangan dari dana pemerintah. Hasil dari wawancara dan diskusi kelompok terarah
menunjukkan bahwa dalam praktiknya ada beberapa faktor penentu dan mengakses dari pemerintah, termasuk 1. Hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah yang didasari oleh kepercayaan. 2. Sejarah hubungan yang baik sesuai dengan poin 1. 3. Prosedur dan peraturan kelembagaan masing-masing pihak. Faktor tersebut menciptakan suatu kondisi di mana ada sekelompok LSM yang biasanya juga memiliki kegiatan usaha, cenderung memiliki pelayanan kepada pemerintah. Lalu yang keenam, ada potensi dana pemerintah masa depan. 1. Mekanisme bantuan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan anggaran tahunan sekitar 50 miliar bagi LSM yang memberikan layanan bantuan hukum. Yang kedua, ada komitmen pemerintah Indonesia lewat Bapepnas untuk membentuk dana perwakilan untuk mendukung LSM yang bekerja di bidang pemilihan umum. Yang ketujuh, ada dana pihak swasta dan filantropi. Yang kedelapan, potensi pendanaan dari pihak swasta. Potensi pendanaan dari pihak swasta ini terbagi menjadi 4. 1. Donasi langsung dari swasta dan dana CSR dari perusahaan kepada LSM. Yang kedua, dana hibah dan donasi dari yayasan filantropi, yaitu internasional atau domestik, keluarga atau perusahaan. Yang ketiga, ada donasi awal individu, baik lewat perpuluhan atau penggalangan dana tradisional. Yang terakhir yaitu ada dana abadi, yaitu kepada lembaga atau kegiatan LSM. 9. Kekurangan dan tantangan dari pihak swasta. 10. Potensi pendanaan dari pihak swasta masa depan, yang terdiri dari yayasan perusahaan domestik, yayasan filantropi internasional, yayasan keluarga, filantropi Islam, filantropi komunitas, dan filantropi media massa. Materi selanjutnya yaitu sistem akuntansi pada LSM. Menurut PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba, dasar atau tuntutan akuntabilitas yang dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM adalah PSAK nomor 45 mengenai pengelolaan organisasi atau mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain 1. Laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta memberikan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu atau pada periode yang telah ditentukan. Selanjutnya ada laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai 1. Pengaruh transaksi dari peristiwa masa lalu yang mengubah jumlah serta sifat aktivitas bersih. 2. Hubungan antara transaksi dan peristiwa. Yang ketiga, bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi. Pengelompokan arus kas terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aktivitas investasi, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman, pembelian atau pewakafan tanah, gedung, dan peralatannya, yakni aktiva yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. 2. Aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan yang perlu dilakukan agar arus kas ini berguna untuk memprediksi klaim-klaim dalam arus kas masa depan yang tersedia untuk LSM. C. Aktivitas operasi. Aktivitas ini meliputi seluruh transaksi dari peristiwa lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan pembelanjaan. Demikian membaca materi dari saya. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan LSM. Karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan atau reliabilitas, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, serta kelengkapan dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, siklus akuntansi keuangan LSM. Siklus akuntansi yaitu suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama satu periode tertentu.
Siklus akuntansi terbagi dua, pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, yaitu penjurnalan transaksi dan pemindah bukuan ke buku besar, serta penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode, yaitu mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi untuk periode selanjutnya. Selanjutnya, alur proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam satu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan keseluruhan, serta siap untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya. Selanjutnya, transaksi dan bukti transaksi. Transaksi yaitu suatu pertemuan antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dengan adanya bukti atau data atau dokumen pendukung dalam jurnal setelah pencatatan. Transaksi kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu badan usaha serta hal yang wajar untuk dicatat. Jenis-jenis bukti transaksi yang sering kita temui yaitu kwitansi, nota penjualan, daftar gaji, dan faktur. Selanjutnya, jurnal. Setiap transaksi yang terjadi dalam organisasi LSM sebelum ke dalam buku besar harus dicatat terlebih dahulu dalam jurnal. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai buku harian. Selanjutnya, manfaat jurnal. Yang pertama, dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu kejadian transaksi. Yang kedua, memberi gambaran secara kronologi sehingga gambaran tersebut lengkap tentang seluruh transaksi organisasi sesuai urutan-urutan kejadian transaksi tersebut. Yang ketiga, dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal yang dapat dikerjakan oleh beberapa orang. Yang keempat, menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi bila dibandingkan dengan ruang yang ada pada buku besar. Metode pencatatan jurnal. Metode pencatatan jurnal ini yang pertama bisa dicatat menggunakan secara ditulis. Yang kedua bisa juga secara diketik. Selanjutnya, buku besar. Buku besar tersebut kumpulan akun atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Akun-akun tersebut dicatat terpisah yaitu aktiva, kewajiban atau hutang, dan ekuitas. Selanjutnya, yang terakhir, teknik memahami posting. Memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke dalam buku besar disebut posting, yaitu memindahkan jumlah kolom debit jurnal ke sisi debit akun dan memindahkan kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit akun. Nama akun yang diposting harus sama dengan yang di jurnal. Sementara urutan kegiatan memindahkan ke buku besar harus sejalan dengan urutan mendebit dan mengkredit ke dalam jurnal. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, saya Rahmat Sanafion akan menjelaskan bagaimana cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Dalam organisasi LSM yang relatif besar, biasanya posting ke buku besar dilakukan dengan menggunakan mesin pembukuan atau secara otomatis dilakukan dengan komputer. Apabila posting dilakukan dengan tangan atau manual, maka cara yang harus ditempuh adalah yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam akun yang bersangkutan. Yang kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom folio di akun. Langkah berikutnya adalah menuliskan nomor akun dalam jurnal. Prosedur ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting. Yang kedua, untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan akun di buku besar. Adapun syarat melakukan posting, yaitu pada sisi kiri debit dan sisi kanan kredit. Aset dilaporkan di sisi kiri, dan bila aset bertambah, maka debit bertambah.
Utang dan ekuitas dilaporkan di sisi kanan, dan bila utang atau ekuitas bertambah, maka kredit bertambah. Konsep kesatuan usaha mengharuskan pencatatan dalam buku besar secara berpasangan atau double entry. Pencatatan jumlah rupiah di sebelah debit harus diimbangi dengan jumlah yang sama di sebelah kredit. Laporan keuangan dan komponennya. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja, program, dan kegiatan, kemajuan realisasi, pencapaian target, pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan keuangan yang sering tampil di surat kabar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas yang dilengkapi oleh catatan atas laporan keuangan, seperti pada laporan tahunan dan prospektus. Laporan keuangan neraca ibaratkan sebuah foto, yaitu hanya menampilkan gambaran tentang organisasi LSM pada saat tanggal neraca saja. Sebagai perbandingan, laporan ini juga menampilkan foto pada periode yang sama tahun lalu. Di dalamnya terdapat gambaran posisi keuangan atau financial position. Akun-akun transaksi dalam neraca adalah akun-akun transaksi yang pertama, aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau lembaga sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas atau lembaga. Yang kedua, utang. Kewajiban merupakan utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan harus keluar dari sumber daya entitas atau lembaga yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, modal. Modal adalah hak residual atas aktiva entitas lembaga setelah dikurangi semua kewajiban. Yang pertama, setoran modal dari entitas lembaga. Yang kedua, saldo laba dan cadangan. Selanjutnya, laporan surplus dan defisit. Laporan surplus defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam satu periode akuntansi. Kinerja dalam hal ini digambarkan sebagai kemampuan suatu entitas dalam menciptakan pendapatan. Laporan keuangan jenis ini memuat kinerja suatu entitas satu periode. Akun transaksi dalam laporan surplus yaitu pendapatan, biaya, surplus, defisit, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari 3 sisi, yakni dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Sesuai namanya, laporan ini akan memberikan informasi tentang kas masuk maupun keluar dari organisasi lembaga swadaya masyarakat. Laporan ini bisa memberikan gambaran tentang alokasi kas ke dalam berbagai kegiatan organisasi LSM. Contohnya, praktek siklus akuntansi pada LSM. Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan dihasilkannya laporan keuangan pada akhir suatu periode. Pada dasarnya, siklus akuntansi adalah membuat atau menerima bukti pencatatan, di mana biasanya sebuah entitas mempunyai bukti pencatatan sendiri. Dan bukti lain bisa berupa sebuah kwitansi, mencatat dalam jurnal, memindahkan daftar jurnal ke buku besar, pembuatan laporan keuangan.